Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Awesome Kids. Wah, hari ini Kak Diana senang banget nih adik-adik karena bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Yeay! Wah, adik-adik Awesome Kids, gimana hari ini? Apa kabarnya kalian? Pastinya tetap dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, Kak Diana berdoa agar kalian semua dapat terus sehat ya. Jangan lupa untuk makan sayur-sayuran, buah-buahan, minum vitamin, dan juga jangan lupa memakai masker kemanapun kita keluar rumah. Oke adik-adik, sekarang adik-adik kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelum ini Kak Diana mau tanya nih, ada yang tahu adik-adik sekarang bulan keberapa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Itu artinya kita akan memasuki pembelajaran yang baru di ibadah Awesome Kids. Are you ready, kids? Semua siap dong? Yang siap boleh kasih jempolnya. Wah, Kak Diana lihat semuanya sudah siap nih. Oke, kalau gitu kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita mau bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan begitu baik, kami masih bisa bangun, bernafas, kami masih bisa makan, bahkan kami masih bisa bersekolah. Semua karena Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah Awesome Kids. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini. Walaupun ibadah ini masih dilakukan secara online, tapi kami percaya hadirat Tuhan Yesus tetap sama di gereja maupun di rumah. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita mau bersukacita buat Tuhan, kita mau bergembira dan kita mau angkat pujian buat Tuhan Yesus. Semua siap ya? Yuk,
Kak Diana undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita mau angkat pujian ini. Come on! Let's go Awesome Kids. Kita mau menyanyi buat Tuhan Yesus. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Yuk kita berikan pujian dari awal ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Yeay! Give applause to Jesus. Wah, adik-adik luar biasa ya. Semua pasti bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Yes. Oke adik-adik, karena semua sudah bersuka cita, kita sudah berdoa, dan kita sudah memuji Tuhan, pastinya sekarang saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, Kak Diana mau ajak adik-adik semua ya. Kita mau siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita, konsentrasi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi, tidak ada lagi yang jalan-jalan, lari-lari, atau tidur-tiduran ya. Semua berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik juga buat kita. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan Kak Diana ajak kita semua untuk menyanyikan pujian ini. Mari adik-adik dengan kesungguhan hatimu kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Katakan firman Tuhan ku dengar. Dengan sikap yang baik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kita mau angkat dari awal ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, katakan ku tanam. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin
tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yeay! Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. God bless you. Bye-bye. Shalom awesome kids, princess and princesses. How are you today? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, tundukkan kepalanya dan juga pejamkan matanya. Adik-adik siap? Oke, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Roh Kudus, sehingga kami mengerti dan juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, tema kita hari ini adalah, dicatat ya adik-adik, Nehemia, a visionary man, atau Nehemia, seorang yang memiliki visi. Visi adalah sesuatu yang ada di depan atau merupakan sebuah tujuan atau wawasan ke depan, atau juga bisa dibilang cita-cita. Nah, pasti setiap kita punya cita-cita ya adik-adik. Coba adik-adik sekarang tulis di buku catatannya cita-cita adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang ingin menjadi seorang presiden, atau seorang menteri, seorang pendeta, atau juga seorang dokter. Nah, apapun cita-cita adik-adik, pasti kalau ingin meraih cita-cita itu, adik-adik harus mulai dari sekarang mempersiapkan segala sesuatunya. Contohnya, adik-adik mulai belajar dengan giat dan rajin. Lalu, adik-adik nanti beranjak dewasa, adik-adik mulai mempelajari hal-hal yang menyangkut cita-cita adik-adik. Misalnya, adik-adik mau menjadi seorang dokter, adik-adik sudah mulai belajar tahu atau mencari tahu apa saja sih pekerjaan seorang dokter. Nah, dengan demikian maka visi itu akan bisa dicapai. Gitu adik-adik ya, mengenai visi. Nah, adik-adik, Nehemia adalah seorang yang mempunyai visi. Yuk kita baca firman Tuhan dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Siapkan Alkitabnya, kita akan baca sama-sama. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kislew, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari.
aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, "Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali, dan kubawa ke tempat yang telah kupilih, untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Amin. Apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan tadi? Ada 3 hal adik-adik yang perlu dicatat. Yang pertama, seseorang yang memiliki visi tidak mementingkan diri sendiri. Seseorang yang memiliki visi tidak mementingkan diri sendiri. Nah, adik-adik, Nehemia itu adalah seorang juru minuman raja. Dia ada di dalam istana, hidupnya pasti juga nyaman karena ada fasilitas istana yang dia nikmati. Tetapi adik-adik, Nehemia dia memiliki visi yang sangat besar untuk bangsanya. Nah, ketika itu dia mendengar bahwa keadaan bangsanya itu sangat menderita dan juga mengenai tembok Yerusalem yang juga sudah rusak. Nah, Nehemia tidak mementingkan diri sendiri adik-adik. Nehemia dia mau untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di bangsanya. Walaupun dia sudah memiliki kenyamanan, tetapi dia tidak mementingkan diri sendiri. Begitu juga dengan adik-adik. Ketika adik-adik memiliki visi, misalnya adik-adik ingin menjadi seorang dokter atau seorang pendeta. Nah, adik-adik tidak mementingkan diri sendiri. Adik-adik juga ingin bermaksud untuk menolong banyak orang, betul gak? Kalau misalnya adik-adik ingin jadi seorang dokter, artinya adik-adik ingin menolong banyak orang supaya orang-orang tetap memiliki badan yang sehat, dan kalau sakit mereka juga bisa cepat sehat karena berobat ke dokter. Nah, seperti itu adik-adik Nehemia, dia tidak mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua adik-adik, seseorang yang memiliki visi, ya, dia selalu mau mencari kehendak Tuhan. Dia mencari kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, dalam adik-adik mencapai visi, adik-adik juga harus ingat melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau misalnya adik-adik ingin menjadi seorang dokter yang
hebat, adik-adik harus belajar dengan baik. Tidak boleh curang, tidak boleh misalnya kalau ujian nyontek supaya lulus, atau melakukan kecurangan-kecurangan lain. Nah, itu artinya tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Kalau Nehemia, adik-adik, dia mencari apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tidak memikirkan apa yang menjadi kehendak dirinya sendiri. Ya. Oke, dan yang ketiga, seseorang yang memiliki visi, dia tidak takut dan gentar. Adik-adik, nanti di ayat atau di pasal selanjutnya, adik-adik kalau membaca kitab Nehemia ini akan menemukan Nehemia akhirnya diizinkan oleh raja untuk pergi dan membangun kembali kotanya atau tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Nah, mendapat begitu banyak tantangan, tetapi dia tidak takut dan gentar. Begitu juga dengan adik-adik. Ketika adik-adik ingin mencapai visi adik-adik, ingin mencapai impian dan cita-cita adik-adik juga harus tidak takut dan tidak gentar. Ya, jangan mudah putus asa, tetapi terus berjuang, terus berusaha. Karena adik-adik pasti ada pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, ingat berdoa dan berusaha. Nah, adik-adik, itu tadi 3 hal yang kita bisa pelajari hari ini. Kakak berharap adik-adik ingat terus dan melakukannya di dalam kehidupan adik sehari-hari. Sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, adik-adik ada ayat hafalan. Nah, buka kembali Alkitabnya, yuk kita mau menghafal ayat hafalan bersama-sama. Nehemia 4 ayat 14b. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Nehemia 4 ayat 14b. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya dihafal ayat firman Tuhan tadi dan juga disimpan di dalam hati kita. Oke, sebelum kita berpisah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik siap? Siapa yang mau menjadi orang-orang yang memiliki visi? Lambaikan tangan. Siapa yang mau menjadi anak Tuhan yang selalu mau mencari kehendak Tuhan? Lambaikan tangan. Bagus, kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami diajarkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, selalu mencari kehendak Tuhan, dan juga menjadi orang-orang yang tidak gentar terhadap apapun dalam kami mencapai impian atau visi atau cita-cita kami. Berkati kami semua ya Tuhan, dengan kesehatan, dengan kepandaian, dan juga dengan hikmat Tuhan menyertai kami. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami Tuhan, dan juga berkati orang-orang di sekitar kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan, sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu. Dan juga berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami percaya dengan bantuan dan kuasa Tuhan, bangsa kami akan terbebas dari pandemi COVID ini, dan kami akan beraktivitas dengan normal kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. God bless you.